lagi kita belajar di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Baik, kita lanjutkan jenis pasar yang terakhir, yaitu jenis pasar menurut strukturnya. Kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan struktur pasar. Yang dimaksud dengan struktur pasar yaitu pasar dilihat dari keadaan penjual, pembeli, dan kemampuan untuk menentukan harga. Itu disebut struktur pasar. Berdasarkan struktur pasar, pasar itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Kita lihat gambar berikut ini. Di sini yang dimaksud pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar di mana di pasar tersebut penjualnya banyak, pembelinya banyak, penjual boleh menjual barangnya kepada siapa saja, pembeli boleh membeli barang kepada siapa saja, antara penjual dan pembeli bisa menentukan harga melalui transaksi jual beli atau melalui tawar menawar. Contoh di pasar ini, penjualnya banyak, pembelinya banyak, penjual boleh menjual kepada siapa saja, pembeli boleh membeli kepada siapa saja, dan transaksi jual beli dilakukan melalui tawar menawar sehingga terjadilah harga kesepakatan atau harga pasar atau equilibrium price. Itu yang dimaksud pasar persaingan sempurna, sehingga antara penjual dan pembeli ada persaingan. Persaingan apa? Di dalam menentukan tingkat harga. Jenis pasar strukturnya yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, coba kita lihat pasar berikut ini. Ini adalah pasar listrik di Indonesia. Pasar listrik di Indonesia penjualnya siapa? PLN, PT PLN, perusahaan listrik negara. Jadi penjualnya berapa? Satu. Pembelinya siapa? Banyak. Siapa? Seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, karena penjualnya hanya satu, maka harga yang menentukan adalah si penjual. Siapa si penjual? PT PLN. Jadi PT PLN seperti ini menurut strukturnya termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Baik, untuk yang terakhir kita akan mempelajari mengenai harga. Apa yang dimaksud dengan harga? Harga yaitu nilai suatu barang yang diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, uang kita namanya rupiah, sehingga harga itu bisa didefinisikan nilai suatu barang yang diwujudkan dalam bentuk rupiah. Namun demikian, bagaimana proses terbentuknya harga itu? Harga itu terbentuk karena pertemuan antara permintaan dan penawaran yang bisa digambarkan sebagai berikut. Ini vertikal ini saya beri simbol P, singkatan dari kata price, artinya harga. Harga rendah naik ke harga tinggi. Kemudian ini yang horizontal ini
ini saya beri lambang I, singkatan dari kata quantity, artinya jumlah barang. Nah, kalau harga price satuannya rupiah, kalau quantity jumlah barang satuannya macam-macam, mungkin karung, mungkin kilo, mungkin ikat dan sebagainya. Nah, harga itu terbentuk seperti yang minggu lalu kita pelajari mengenai permintaan dan penawaran. Gambarnya sebagai berikut. Yang melayang dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah kurva permintaan, di mana menggambarkan harga semakin tinggi, permintaan semakin berkurang. Jadi antara harga dengan permintaan terjadi hubungan berbanding terbalik. Harganya naik, permintaan malah turun. Kemudian ini kurva yang ini adalah kurva penawaran. Saya kasih simbol S supply. Kalau yang ini D, demand, permintaan, S supply, penawaran, dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menandakan bahwasanya antara penawaran dengan harga itu terdapat hubungan senilai. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Kalau yang permintaan kebalikan, harga naik, permintaan malah turun. Harga turun, permintaan malah naik. Nah, pertemuan antara kurva permintaan dengan penawaran ini dinamakan harga pasar atau equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, anak-anakku siswa kelas 7 SMP dimanapun Anda berada, dimana belajar pada kali ini menyenangkan bukan? Kita sudah belajar mengenai pasar. Untuk itu selanjutnya perhatikan Bapak Widadi SPD dari SMP 32 Surabaya akan memberikan tugas, dan tugas ini dikerjakan kemudian dilaporkan kepada guru masing-masing. Apa tugas kalian? Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, maka tugasnya adalah sebagai berikut. Silahkan dicatat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.